Mobil yang dikendarai oleh Joe bersama dengan Tiara akhirnya tiba juga di kontrakan milik Tiara. Sebelum gadis itu keluar dari mobil, Joe sempat berpesan agar mulai saat ini, mereka berdua harus menjaga jarak. Ini karena identitas Joe sudah terbongkar. Dan tidak mustahil bahwa akan segera menjadi buah bibir di antara orang-orang, baik itu di kalangan mahasiswa, organisasi, ataupun para pengusaha. Joe sendiri tidak ingin diketahui memiliki hubungan dengan Tiara. Dia khawatir bahwa musuh-musuhnya akan memanfaatkan Tiara untuk melemahkan Joe. Dia juga tidak ingin gadis itu ikut terseret ke dalam masalahnya. Walaupun dengan raut wajah tidak rela, tapi Tiara mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Joe. Dalam hati, dia bertanya-tanya, entah kapan bisa memiliki ketenangan selama berhubungan dengan Joe ini. Tiara, aku pergi dulu ya. Pegang kartu ini. Passwordnya adalah hari ulang tahunku, kata Joe. Sebelum pergi, dia menyerahkan satu kartu kredit kepada gadis itu. Setelah itu, Joe segera menginjak pedal gasnya dan meninggalkan gadis itu sendirian, berdiri menatap kepergian Joe. Sambil menghela nafas, Tiara akhirnya melangkah kakinya memasuki rumah dan duduk di kursi dengan lemas. Bukan mudah untuk menjadi kekasih seorang pemuda yang dipersiapkan untuk menjadi kaisar bisnis. Karena, untuk menduduki tahta, dia harus membersihkan duri-duri penghalang, baik itu di dalam maupun di luar, supaya kelak tidak menjadi batu sandungan bagi usahanya. Sementara itu, Joe juga tidak kalah lemasnya. Dalam hati, dia tidak henti-hentinya bertanya, mengapa jalan hidupnya begitu berliku. Kini pemuda itu telah kehilangan semangat, kehilangan sikap humor, dan yang paling terlihat adalah dia jadi gampang emosi. Selama di perjalanan menuju ke kota Batu, sudah lebih dari 100 kali dia memaki pengendara lain. Dia juga berkendara seperti dikejar setan. Keesokan harinya, Universitas Kota Batu mulai gempar, karena area parkir mereka kini telah dimasuki oleh satu unit mobil Super Sport Legend Hypersport. Bagai sebutir gula yang dirubungi oleh semut, kini para mahasiswa dan mahasiswi baik yang senior maupun yang junior berkumpul di dekat mobil tersebut. Keterkejutan mereka semakin menjadi-jadi, bahkan mengalahkan keterkejutan mereka terhadap mobil itu, ketika seorang pemuda yang mereka anggap cupu telah keluar dari dalam mobil tersebut. Dengan sikap yang sangat angkuh, Joe keluar dari mobilnya. Kemudian tanpa menganggap ada orang di sekitarnya, dia enak saja melangkah meninggalkan area parkir tersebut. Selamat datang kembali, Joe. Joe menolehkan kepalanya melihat siapa yang menegurnya. Begitu dia melihat Namora berdiri sekitar 5 meter darinya, dia pun mengangguk lalu segera berlalu. Tindakan dari Joe ini membuat Namora merasa heran. Tapi dia sama sekali tidak berusaha untuk bertanya. Sambil mengangkat pundaknya, dia pun berbalik badan mengarah ke kantin. Di kantin juga tidak kalah hebohnya. Semua mahasiswa menceritakan tentang Joe ini, tidak terkecuali anak-anak G7. Mendadak pamor Jericho sebagai senior sekaligus pentolan anak-anak G7 menjadi pudar. Tidak kusangka, ternyata penampilan cupu Joe itu hanya kedok belaka. Untung kita tidak jahat kepadanya, kata Jais membuka obrolan mereka. Iya, benar juga katamu. Ada kita melakukan tindakan kasar terhadapnya. Entah bagaimana nasib kita sekarang. Balas Jofran pula. Aku yang paling malu. Aku kira, dengan mengangkat dia sebagai bagian dari G7, akan mengangkat derajatnya di kampus ini supaya tidak dibully. Ternyata, dia adalah ketua dari Dragon Empire. Jika Paman Tigor saja berada di bawahnya, bagaimana dengan ayahku? Kata Jericho pula sambil menghela nafas. Memang, ayah Jericho ini adalah satu dari 200 orang yang dulu melakukan sumpah darah bersama Tigor, Andra, Ameng, dan yang lainnya di perumahan Blok B Tasik Putri. Aku juga jadi malu sendiri. Kini James tertawa mengingat betapa mereka telah tertipu oleh penampilan Joe. Shh, orangnya datang. Diam kalian. Bisik Jericho melihat Joe sudah hampir tiba di kantin. Dia mengenakan jaket G7, coba kalian lihat. Bisik Junet. Mereka lalu memperhatikan bahwa Joe yang baru tiba itu memang mengenakan jaket G7. Namun, walaupun begitu, Joe sama sekali tidak menyapa mereka. Dia hanya berjalan ke arah pelayan,
memesan sesuatu lalu memilih kursi sendiri. Ramai gadis-gadis kini mulai terlihat seperti cacing kepanasan, dengan tujuan meraih perhatian dari Joe. Tidak terkecuali Mira, Dewi, dan Janet. Ketiga gadis itu tanpa malu-malu segera menghampiri meja di mana Joe duduk. Hai Joe, mengapa sendirian saja? Kemana Tiara? Tanya Mira sambil memainkan rambutnya. Bentar Joe, jika kau sendirian, bolehkah kami menemanimu? Tanya Dewi pula. Apa aku mengenal kalian? Pergi cari orang yang levelnya pantas untuk kalian. Pergi sana. Kata Joe dengan dingin. Sedikit pun dia tidak menatap wajah ketiga gadis itu ketika berbicara tadi. Kau tidak mengenali kami, Joe? Apa kau terkena amnesia? Masih juga tanpa malu, padahal telah diusir. Kini Janet yang membuka suara. Namora, usir ketiga gadis ini dari hadapanku. Selera makanku bisa rusak melihat mereka. Bentak Joe membuat Namora segera bangkit dari kursinya. Aku pukul dengan botol kecap ini jika tidak pergi. Ancam Namora menggenggam botol kecap sambil melangkah menghampiri meja Joe. Siapa yang tidak kenal dengan pemuda super dingin itu? Dia tidak akan sungkan memukul siapa saja. Apalagi ayahnya adalah Tigor. Ayo Mira, ayo Dewi, kata Janet sambil menarik tangan kedua sahabatnya yang seperti orang bodoh. Kejadian ini membuka mata mereka semua yang ada di kantin tersebut bahwa orang cupu itu kini sudah tidak bisa lagi dibuat main-main. Hilang sudah keluguan, tampang cupu dan lain sebagainya. Bahkan, kacamata bulat yang dulu sering dia pakai kini entah kemana. Berganti dengan tatapan bengis, sorot mata yang tajam dan sangat mengintimidasi. Selesai sarapan, Joe pun beranjak dan kursinya melangkah melewati meja di mana anak-anak G7 duduk. Joe, tunggu, kata Jericho membuat Joe menghentikan langkahnya. Apakah kita masih berteman? Tanya Jericho. Menurutmu? Tanya Joe balik. Jericho terdiam sejenak. Dia ingat seperti apa kekecewaan Joe terhadap mereka ketika di kampung Murni sehari kemarin. Simpan pertanyaan itu untuk dirimu sendiri, kata Joe lalu segera melangkah pergi.